Walillahirobbilalamin. Kita juga berdoa, setelahnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang tua kita dan arwah-arwah karbun yang sudah meninggal dunia. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita, penerus kita, generasi-generasi yang akan menjadi penerus generasi kehidupan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menghambakan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemimpin kelak bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin. Kita juga berdoa untuk sahabat dan saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit jasmania yang sedang diobati ataupun sedang dilakukan upaya mencari solusi pengobatan kesembuhan secara medis. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang menimbulkan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Mudah-mudahan juga yang berpenyakit hasad, berpenyakit hati, berpenyakit takabur, berpenyakit ujub riya, dan penyakit-penyakit hati lainnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, serta disegerakan untuk kembali ke jalan yang lurus, ke dalam qalbun salim yang senantiasa ikhlas menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan terhindar dari musibah dan juga negeri kita ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa dalam ridha Allah, mendapat ampunan Allah, dihuni oleh penduduk yang giat beribadah, menghambakan diri kepada Allah, dijauhkan dari kemusyrikan dan kesirikan, dan dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya negatif yang akan menghancurkan kebersamaan dan menghancurkan silaturahim. Mudah-mudahan juga negeri kita dipimpin oleh orang-orang atau pejabat-pejabat yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang khianat, pemimpin-pemimpin yang sukanya omong-omong, pemimpin-pemimpin yang ingkar janji, pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya, kelompoknya, dan koalisinya serta partainya sendiri, serta mengabaikan lingkungan, mengabaikan ekosistem, dan pemimpin yang hanya mementingkan perutnya dan keluarga-keluarganya serta kroni-kroninya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, isbi wa anta syafi la syafi'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. As'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri dalam rangka upaya untuk mensucikan jiwa-jiwa kalbu-kalbu kita yang kotor dengan mentazkiyah diri, membaca suratul Fatihah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam keadaan nafs yang mutmainnah, yang tenang, tentram kalbunya menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini yang menjadi bagian dari kehidupan kita, qada-qadar dan takdir kita, dan kita senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita disegerakan bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Kemudian kita juga bermohon dijadikan orang yang senantiasa
mengendalikan emosi, memaafkan orang lain, dan senantiasa menjalin silaturahim, berbagi dengan sesama, berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan, dan berbagi kehidupan yang dalam mendukung kehidupan untuk mensejahterakan dalam kehidupan kebersamaan. Mudah-mudahan dari silaturahim yang kita lakukan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, kita memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Kita memanfaatkannya media, baik media tatap muka langsung ataupun media melalui saluran digital, media sosial ataupun saluran lainnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan hidup dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang dalam keadaan soleh amal, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, dijauhkan dari kesempatan untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita juga dipanggil dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina. Allahumma barik lana ya Allah fi dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu bacaan suratul Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat, dan kita diberikan syafaat kelak oleh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita, rasakan kesempurnaan nikmat Allah pada diri kita masing-masing, dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Betapa banyak nikmat Allah dan kita mensyukurinya, dan jangan lupa jangan sampai kita kufur atas nikmat, melupakan nikmat, dan bahkan mungkin sombong tidak mengakui ada nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bapak Ibu kalau menyebut alhamdulillah itu bibirnya ke kiri dan ke kanan sama, dipegang ya. Alhamdulillah gitu. Dan alhamdulillah bali monyong kakenca atau kakatu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cirinya orang bahagia. Ya, bahagia itu ada dalam hati, bukan dalam harta, bukan dalam tahta, bukan dalam wanoja, bukan dalam anak keturunan, bukan juga dalam harta benda. Ya, bahagia itu ada dalam hati. Dari itu yuk tekadkan dari dalam kalbu kita, ridho bahwa Tuhan kita Allah, ridho agama kita Islam, ridho punya Nabi Muhammad SAW yang memberikan contoh teladan dalam segala jenis kehidupan, dan bermohon kepada Allah agar diberikan istiqamah untuk tetap berjamaah dalam keadaan bahagia membaca Al-Quran. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih belum mantap, mantapkan lagi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Masih belum mantap, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Belum mantap juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masih belum mantap juga, astagfirullahaladzim. Kunaon atuh teu mantap-mantap, ibu teh mikiran naon, bapak teh ya. Kapan presiden geus aya, gubernur loba, bupati balata, wali kota heuai, komo kepala desa RT RW mah. Urang mah pilah kadar hidup ngan hiji tanggung jawab kita yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Jadi yuk kita niatkan dalam kalbu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita beribadah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Memohon pertolongan sangat gampang, diberikan oleh Allah. Caranya adalah ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Mangga ibu kapayun kapal dia sok masyarakat adili mah tutup batang. Maju ke dia. Alhamdulillah. Pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin Arsamani Kota Bandung. Alhamdulillah rempeg kiri kanan depan belakang ya. Insya Allah sehat walafiat. Dan kita tidak hanya yang ada di Saung Tahfidz Al-Quran Sukamiskin, kita juga bergabung dengan sahabat-sahabat kita di Saung Tahfidz. Saung bukan sembarang saung. Saung itu esna, sarana, akna, alamiah, ukna untuk, enna nambah, gena gairah. Sarana alamiah atau studio kalau disebut ya, dalam Jinten TV, sarana atau studio alamiah untuk meningkatkan gairah baca Al-Quran. Bukan sembarang saung ya, bukan saung yang suka kaduruk, bukan ya, bukan saung yang suka dipakai untuk siduru atau saung yang biasa dipakai bobogohan. Lamun di lembur mah Bu, saung teh dipakai bobogohan. Ayeuna oge ini jeung aki-aki nu bobogohan teh di saung tuh Bu. Kai barudak ngorah mah di mall Bu ya. Keur usum enak teh Bu. Naudzubillah ya, mudah-mudahan teu menular ka kotanya aya saung dipakai bobogohan. Ya, tapi kan ieu oge dipakai bobogohan dibuka saya namanya. Atuh dah ya. Saung halus-halus dipakai keur ngaji, pakai bobogohan. Dasar manusia. Ini Bu ya. Ya, aya gitu Bu. Baik, Bapak Ibu. Ya kan di alam nyata kita mah Bapak Ibu, tong boro budak, nu bobogohan teh ini jeung aki-aki gara ranjen lain mah Bu. Ujung-ujungna di pengadilan agama eta teh akibat teu kitu teu mimiti luhur nepi ka handap. Alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cijerah, masih kota Bandung, Cijerah apa Cimahi Pak, penyanglah Bandung coret Cimahi geus deukeut Ibu ya. Kang Iskandar bersama ibunda istrinya teh dua Bu, Pak Iskandar Bu, Nining dan Miming.
Teh Nunung dan Teh Miming kan diheulian, tapi memang gitu Bu ya. Baheula waktu kenal jeung kuring namanya Ibu Miming, ayeuna nama jadi Ibu Nunung, berarti kan dua ya. Tapi jalmina eta si ibu teh luar biasa, mukjizat di tahun ini ya. Alhamdulillah Kang Dudung dari Taruna Parahyangan Ujung Berung, Ibu Eis Yuliati dari Sumedang, Saung Tapi di Sumedang, Ibu Yulianingsi dari Saung Tapi di Parung Kadongdong, Cidolog, Sukaraja, Tasikmalaya, nun jauh di ujung sana. Ada juga Ibu Hilda Martina dari Kasepuhan, Saung Tapi di Kasepuhan Cirebon. Kemudian ada Kang Indra Gunadi di Saung Tapi yang ada di Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga besar dan krunya. Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Saung Tapi di Tanjung Jaya, Sukaraja, Singaparna, Tasikmalaya. Dan ada Teh Irin Yuliani dari Irin Aptiani, nah salah lagi ya tulisannya, Irin Aptiani dari Kanoman Cirebon ya. Kemudian Kang Ahmad Widiadi dari Saung Tapid di Pamokolan Bandung dan Kang Irwan Fikri dari Saung Tapid yang ada di Bojong Soang Kota Bandung. Masya Allah, tabarakallah, pagi hari ini kita semua insya Allah dalam keadaan bahagia dan tetap istiqamah berjamaah untuk membaca Al-Quran. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat nomor 58. Judul suratnya Curhat Ibu-Ibu. Ya, nama suratnya Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ini adalah surat yang artinya perempuan yang mengajukan gugatan alias perempuan yang curhat. Jadi curhat tiba heula geus aya punya zaman Kangjeng Nabi. Nama perempuan yang curhatnya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut namanya itu Haulah binti Sa'labah. Ya, namanya yang curhat kepada Rasulullah ini namanya Haulah binti Sa'labah dan suaminya namanya Aus bin Asyomit. Jadi seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Haulah binti Sa'labah, istri dari Aus bin Asyomit. Kenapa curhat? Karena dia dianggap sama dengan ibunya oleh si Samit ini. Ya, jadi dianggap sama dengan ibu. Nah, usabab naon manehna teh anakan geus loba, kemudian geus kolot, geus peot, hari salakina teh mungen. Ya, mungen teh tidak mau alias moh gitu. Usabab geus peot. Nah, disebutna geus lah ka itu. Nah, maneh mah sarua jeung indung kuring. Nah, itu Bu, sigana mah sarua jeung urang suka miskin gitu punya. Lamun geus pareot masuk ngajauhan ka pamajikan. Baheula mah keur anyar keneh mah hehe darah dareh deh. Ai geus kolot nya sok dicarekan pamajikan tuh. Oh sok Bu. Oh mineng kadenge di dia nu nyarekan pamajikan punya asli itu Bu. Ibu sok kacarekan tara? Tanyakeun ieu. Ya lah tinggal nyarep mau ngaku osokna salaki osok jadinya para rawuh kayak itu kan gitu punya bau naon Bu bagus PO naon deui Bu nya kieu atuh damanya geliga bau di kamar tidurnya picir atuh Bu ya leres Bu ini mah keadaan Pak Iskandar lain bohongan ya istrinya yang sudah tua teh resepna teh lain karena parfum anu dipakai ku Wardah itu iya lain tapi eta bau kolonyo sagedeng deui bayu mayit ya. Baik Bapak Ibu, jadi ayat-ayat dari Al-Mujadilah kita akan baca nanti 7 ayat ya, 7 ayat. Ya, karena Al-Mujadilah ini 22 ayat, jadi kalau hari ini baca 7 ayat berarti 3 hari kita akan baca surat Al-Mujadilah. Surat ini diturunkan di kota Madinah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti kurang lebih 10 tahunan selama berada di Madinah. Ya, menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian Siti Aisyah ngintip. Nah, jadi kalau sekarang ngintip itu biasa dulu juga Bu. Ngintip dengar apa sih yang diomongkan oleh binti Sa'labah ini ya kepada Rasulullah. Tapi tidak bisa terdengar semua katanya ya. Tetapi tidak bisa terdengar semua. Jadi seorang perempuan namanya Siti Aisyah mendengar Rasulullah ada tamu, kemudian si tamu itu curhat kepada Rasulullah, tamunya berkata Haulah, istrinya dari Aus, berarti dia masih istri orang. Jadi kalau ada laki-laki ngobrol dengan istri orang itu biasa Bu, dan istrinya
Istrinya laki-laki itu biasa suka ngintip. Nah, tadi ngomongkan, kan gitunya. Tapi Siti Aisyah mantuk itu. Yo, cenah pada ka Rasulullah. Maka begitu dengan Rasulullah, Siti Aisyah ngintip dengar, tapi tidak terdengar. Akhirnya diturunkanlah Al-Quran. Hei Aisyah, aku tahu kata Allah, karena aku maha mendengar, aku maha mengetahui. Nih ayatnya yang diomongkan tadi itu tentang ini. Nah hari ini apa yang didengar oleh Siti Aisyah dan apa yang diintip oleh Siti Aisyah ketika Haulah binti Sa'labah ini curhat kepada Rasulullah, kita akan intip juga. Kita akan dengar. Apa isinya? Yuk kita baca. Mulai ayat pertama surat Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Bu diminum dulu yang di depannya ada air minum. Ya. Minum madu di pagi hari ditambah dengan cair teh hangat. Rawas punya. Alhamdulillah. Nih, kalau ada yang mau madunya boleh, Tela. Tapi kan nggak mau dimadu. Nah, di maduan mati naon atau ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بشير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا التي ya إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rencana 7 ayat, laksana 4 ayat. Alhamdulillah. Ibu-ibu masuk kapan pada 7? Nah, 4. Kapan nepi kadinya ayeuna mah tong loba omong hari hirup mah punya nikmati saja yang sudah berlalu. Kapan ibu ge hayang beunghar, hayang boga salaki kasep, hayang boga salaki soleh, hayang sagala boga, tapi teu boga-boga. Ya. Nah, ari baca Al-Qur'an mending kudu rariweuh. Ya, ayeuna teh geus sembuh jelema teh rariweuh punya padahal Allah nitah di dunia teh lain riweuh tapi nitah senang. Ya, ingat Allah itu menciptakan manusia lain nitah riweuh, tapi nitah senang. Tapi nah jelema jadi rariweuh berarti eta teh jelema asli. Nah, ya, kahayang gede, kemampuan eueuh, ampek nyedek tanaga midek tungtungna ngayak-yak. Bahasa Sunda nama arin umur tunggang gunung angen-angen pecat sawet umur geus ampir magrib ari kahayang geus masih keneh lohor keneh. Masya Allah ya, aya nu kitu nya Bu ya. Urang eta teh Bu kahayang gede kemampuan eueuh nganyuk we tungtungna teh Bu nya hutang sarua negara urang oge kitu Bu gede hutang lain teh Bu lamun dibayar ku rakyatna moal kabalayar. Makanya sok loba digadekeun ku para pajabat rakyat teh buya kaasup ayeuna tuh bupati jeung wali kota nu katewa kamari ge ngagadekeun rakyat. Proyek can arek dimimitian nepi ka tahun 2028 duitna geus dipulut ti ayeuna. Tuh kasih beunang ku KPK punya jual beli jabatan, nurek jadi pejabat di kelurahan, nurek jadi pejabat di desa, dimimiti carik, tapi ke tukang catet, tapi ke kepala desanya ditalip, ya, kewak syukur, ya, KPK, tuh di Madiun jual beli itu iya jabatan,
Dia di Bandung wakil wali kota jual beli jabatan mun hayang jadi pejabat kudu bayar di dia Bu. Alhamdulillah Rabbil alamin ditewak. Nah, ingat kemarin di ayat terakhir dari surat yang kemarin kita baca ya, surat Al-Hadid, bahwa manusia itu lebih banyak yang jahat dibanding manusia yang soleh. Selalu harus ingat. Dan itu yang bilang Allah, bukan umum. Jadi harus selalu waspadalah gitu ya. Baik Bapak Ibu, surat Al-Mujadilah ini yang sudah kita baca 4 ayat, mudah-mudahan yang baiknya yang benarnya diterima Allah dan yang salahnya tentunya diampuni, serta kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar membaca Al-Qur'an. Tong eureun-eureun kecuali maut. Nah, gitu ya. Siapa yang berani menghentikan belajar Al-Quran sebelum matinya, maka akan menjadi tanggung jawab dia sendiri, karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, baik, kita mulai dari ayat pertama. Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Mujadilah, dari ayat pertama. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar saat soal jawab antara Nabi dengan si yang mengadukan ini, namanya Haulah binti Sa'labah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Bapak Ibu, bisik-bisik tetangga itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya oleh Kamelia Malik, bisik-bisik tetangga punya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu didengar. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, yaitu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu sama dengan ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka telah tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka tidak hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berkumpul lagi. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur suami istri. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah dia atasnya memberi makan 60 orang fakir miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Jadi ini adalah denda atau kewajiban bagi orang yang menganggap istrinya sama dengan ibunya. Ketika dia mau menggauli lagi istrinya, dia harus atau wajib hukumnya untuk membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Sama dengan hukuman untuk apa ini, Bu? Untuk yang bergaul suami istri, berhubungan suami istri di bulan Ramadan sedang dia dalam keadaan saum. Jadi lamun ngabatalkeun saum gara-gara hubungan suami